Assalamualaikum pemirsa FNN TV. Hari ini, Selasa tanggal 9 November 2021, kembali digelar sidang lanjutan kasus unlawful killing kilometer 50. Saksi yang dihadirkan di persidangan kali ini adalah Tubagus Ade Hidayat selaku Direktur Reserse Kriminal Umum. Tubagus memberikan kesaksian dari pengamatan dan analisa bahwa ada pengumpulan massa dari Habib Rizik Syihab. Tubagus menjelaskan akan ada tindak pidana baru yaitu kerumunan. Tubagus memberikan tugas kepada AKBP Handik Zuzen sebagai Kepala Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk melakukan pemantauan. Tubagus mendapatkan laporan dari Handik tentang kejadian kilometer 50 dan 6 korban meninggal dari pihak Laskar FPI. Tubagus memerintahkan 6 korban ini untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Tubagus mengatakan tidak ada surat penangkapan dan tidak ada prosedur untuk melakukan penembakan, yang artinya semestinya tidak ada penggeledahan. Menurut Tubagus, aparat yang bertugas tidak bisa keluar dari keadaan tersebut karena jumlah laskar yang terlalu banyak. Tubagus menjelaskan bahwa aparat diserang, bahwa tidak ada penggunaan senjata api dalam tugas tersebut. Mereka yang dibekali dengan surat perintah penangkapan. Kemudian, kenapa sampai terjadi tembakan? Yang seharusnya itu dibuat penyelidikan. Kenapa itu terjadi penyelidikan? Saya tidak ada di lokasi, tetapi saya bertanya kepada anggota saya. Ketika penyelidikan itu termasuk di dalamnya adalah membuntuti, dan saudara kepada anggota saya sampaikan, ketika itu saudara sudah diketahui keberadaannya, kenapa saudara tidak menghilang? Artinya mencukupkan proses penyelidikan itu sampai di situ. Jawaban dari mereka adalah bahwa tidak ada kesempatan kami untuk keluar. Kenapa tidak ada kesempatan untuk keluar? Dari jumlah saja, dari jumlah anggota kami dengan laskar saja sudah jauh berbeda. Kalau saja kami akan melakukan penangkapan, tidak seperti itu. Jumlah kami tidak cukup kuat untuk mengawal itu. Kami ke sana hanya untuk monitoring. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kemudian Anda menyerang? Kami diserang. Kenapa saudara tidak begitu diketahui, tidak segera meninggalkan tempat? Tidak ada jalan lain. Kalau misalnya ke TKP tidak ada jalan lain, hanya mengikuti itu saja. Di ujung jalan baru kemudian terjadilah proses perjalanan itu. Senjata yang dibawa adalah senpi persenjataan inventaris kelengkapan pribadi. Tubagus menjabarkan dalam keadaan tidak ideal, petugas bisa menembak pada bagian tubuh yang terlihat. Sementara jaksa menjelaskan tentang SOP penggunaan senjata api, yaitu memberikan peringatan bahwa ia polisi, dan terakhir tembakan ke bagian yang tidak mematikan. Kalau kondisi yang tidak normal, itu senjata api ditujukan kemana? Ditembakkan kemana? Pada tidak normal. Anggota badan yang terlihat. Anggota badan yang terlihat bisa saudara jelaskan kepada kami? Yang terlihat kalau di dalam mobil gambaran pribadi saya nih, gambaran pribadi saya otomatis bagian kaki ke bawah tertutup. Kalau itu yang terlihat adalah bagian atas. Dan mohon majelis jangan dibayangkan dalam posisi yang ideal. Membedakan antara posisi yang ideal dengan posisi yang dalam kondisi yang tertekan, posisi yang spontan, kemudian diambil atas itu. Nah SOP-nya posisi yang tertekan, SOP tentang situasi di kondisi yang normal. Demikian majelis mohon izin. Baik, masih saya mohon izin dulu masih saudara saksi. Di sini kami membaca dari SOP penggunaan senjata dari Barreskrim Polri. Bagian B, dalam hal menghadapi penyerangan aktif dan membahayakan jiwa hari ini. Melakukan penyerangan pada tugas atau orang lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya dengan melakukan perlawanan secara fisik atau menyerang guna menggunakan senjata diri, penggunaan api ditentukan sebagai ada peringatan terlebih dahulu oleh petugas kepada yang bersangkutan. Jangan bergerak bila tidak diindahkan, lakukan penembakan dengan mengarahkan bagian anggota badan yang tidak mematikan. Yang terbatas di SOP. Tubagus mengatakan tidak sedang bertugas pun atau menemukan tindak kriminal, walau tidak ada penyelidikan dari hasil penyidikan, itu diperbolehkan melakukan penggunaan senjata api. Jaksa menanyakan tentang batasan dari surat tugas tersebut. Tubagus menjelaskan batasannya hanya sebagai pemantauan dan monitoring terhadap
Habib Rizik Syihab. Tidak ada perintah untuk melakukan penangkapan, penembakan, yang terjadi hanya situasional. Handik Suzan dihadirkan sebagai saksi selanjutnya. Handik Suzan adalah saksi dari kepolisian sebagai komandan operasi pemantauan tersebut. Ia menjabat Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, bertugas membentuk tim lapangan, memimpin briefing, memberikan arahan, tugas surveillance, menyediakan fasilitas termasuk transportasi, dan melaporkan kepada Direktur Kriminal Umum Kombes Tubagus Ade Hidayat. Handik mendapatkan laporan dari AKP Wibi yang masuk di dalam tim tapi tidak ada di lapangan. Handik juga mendapatkan laporan dari Resa terkait 4 orang di dalam posisi yang sudah meninggal di dalam mobil yang sudah dalam penguasaan petugas. Resa sendiri ada di lapangan, di res area kilometer 50. Handik memerintahkan membawa korban ke Rumah Sakit Kramat Jati. Handik menjelaskan tidak ada luka-luka dari pihak kepolisian yang bertugas, hanya Laskar FPI yang mendapatkan luka hingga tewas di lokasi. Yang 2 orang meninggal, yang 10 Pak, ya. Apakah saudara sudah mendapat laporan bahwa ada petugas kepolisian yang terjadi serang menyerang, tembak menembak itu? Apakah ada anggota kepolisian yang luka? Tidak ada. Tidak ada. Hanya dari anggota FPI 2 orang meninggal dunia itu saja. Betul sekali. Dari posisi petugas tidak ada yang luka ya. Betul. Catat. Yang menarik dalam persidangan kali ini, jaksa mengajukan pertanyaan, apakah setimpal perlawanan dari Laskar FPI tersebut dengan kematian korban yang langsung disela oleh kuasa hukum terdakwa karena dianggap menggiring opini. Juga ada hal yang menarik dari dugaan pemantauan, pengumpulan kantong-kantong massa Habib Rizik Syihab. Handik Suzan menjelaskan belum ada pengumpulan massa setelah penelitian dan pengumpulan juga surveillance tersebut. Ditambah lagi, tidak adanya prosedur tugas soal penangkapan, penembakan, penggeledahan, dan membawa senjata api. Dari keterangan saksi, adanya perlawanan dengan menggunakan senjata api, senjata tajam, namun anggota kepolisian tidak ada yang mendapatkan luka-luka, kecuali hanya Fikri yang memar dan merah di bagian leher. Yang terakhir yang menarik dari pernyataan kesaksian Tubagus Ade Hidayat adalah bahwa menembak bagian yang terlihat ketika keadaan tidak ideal. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, FNN TV melaporkan.